Assalamualaikum. Semoga Anda banyak rezeki. Terima kasih. Canvassing. Canvassing itu artinya menyelidiki. Meneliti. Ini kata-kata yang berhubungan dengan canvassing itu research atau riset. Investigasi. Itu menyelidiki juga ya kan? Meneliti, memeriksa. Scan atau menyisir atau memindai. Inspect, mengawasi, berkeliling, inspeksi, atau go over, memutar. Nah, canvassing ini adalah meminta dukungan atau berkembang menjadi istilah rayu pilih atau bujuk pilih gitu. Jadi biasanya merayu biar orang itu memilih saya gitu. Membujuk orang supaya memilih saya. Biasanya digunakan selama kampanye politik, penggalangan dana masyarakat, kesadaran masyarakat, atau dorongan keanggotaan. Caranya canvassing ini adalah mengetuk pintu. Setiap pintu diketuk jurkam ini biasanya menghubungi orang-orang secara pribadi satu-satu, membujuk yang masih ragu-ragu. Ini sangat penting nih dalam mendapatkan suara. Pengkanvasan politik itu menjadi alat utama di banyak negara-negara. Ini awalnya zaman dahulu kala itu di Britania, di Inggris, lalu berkembang ke Amerika, ke seluruh negara, sampai sekarang sudah merata. Bisa juga menegak hukum. Kalau mengkanvas itu adalah mengkanvas lingkungan, mewawancarai penduduk, pedagang di sekitar tempat kejadian untuk meneliti dan menyelidiki. Nah, dalam perkembangannya, kanvas ini diterapkan di pemasaran, penjualan. Tidak terdeteksi, mulainya kapan nggak tahu. Saya cari-cari informasi, saya nggak ketemu. Tapi yang jelas sudah lama ini. Sampai berevolusi dari canvassing secara tradisional menuju ke teknologi. Ya, mohon maaf sebentar. Ada noise. Ya, dalam rangka mencapai penjualan tertentu yang diinginkan. Jadi dari mulai cara-cara yang tradisional sampai cara-cara yang sudah memakai teknologi. Awalnya itu dari pintu ke pintu atau dia jualan di tempat umum, alun-alun, supermarket, mall gitu ya. Saat ini sudah menggunakan aplikasi seluler untuk mendapatkan data-data pelanggan, ya kan. Kemudian para canvasser tadi yang berpraktek melakukan canvassing itu lokasinya terdeteksi dari HP. Juga dalam pengelolaan target. Intinya data pelanggan itu sudah disimpan dalam sebuah gadget atau komputer. Awalnya
Itu canvassing itu umum, pokoknya keliling aja dari pintu ke pintu, jualan, menawarkan, merayu gitu, dan tidak spesifik. Sekarang fokus ke segmen tertentu, anak-anak, orang tua, pensiunan, remaja gitu. Dan data lebih akurat. Jadi kalau zaman dulu kan data hanya ditulis ya, kertas itu bisa hilang. Kalau sekarang mulai dari nama, alamat, jumlah pembelian, berapa kali beli, itu sudah bisa disimpan di komputer, sehingga analisis atas potensi pembeli ataupun konsumen bisa lebih mendalam. Nah, akhirnya canvassing ini terintegrasi. Jadi dulu itu pokoknya bagian canvassing sendiri, kamu yang bertugas mencari pembeli-pembeli baru, sedangkan marketing yang sendiri lagi itu mengurus yang nasabah yang sudah ada. Tapi saat ini diintegrasikan dengan saluran yang lain. Jadi canvasser itu menjadi bagian dari marketing secara keseluruhan. Misalnya dulu kan di bank ada yang namanya sales officer, ada juga account officer. Jadi yang sales officer ini khusus jual aja, menawarkan kredit aja, menawarkan tabungan aja kepada orang-orang yang belum dikenal. Nah, nanti kalau yang sudah masuk akan di-maintain atau dikelola oleh account officer atau funding officer gitu. Nah, sekarang nggak ada sales officer, nggak ada account officer. Sales dan account officer menjadi satu bagian karena terintegrasi. Data historis di marketing itu bisa dianalisis lagi. Ada pelanggan yang udah ada dan belum aktif, ya kan? Jadi dia pernah beli sekali, habis itu nggak beli lagi. Nah, selanjutnya di dalam database itu, misalnya ini ada data 1000 konsumen yang sudah menjadi pelanggan kita. Setelah di-scan, difilter, dianalisa, ternyata yang 200 dari 1000 tadi ya, yang 200 itu adalah pembeli-pembeli besar. Kita patok harga di berapa, katakanlah 1 juta ke atas gitu, atau 10 juta ke atas, itu jumlahnya 200. Nah, dari 200 yang membeli ini, yang besar ini, ternyata 100 yang aktif, setiap bulan beli. Jadi yang 100 itu beli, kadang-kadang tidak beli, kadang-kadang tidak, lama sekali gitu. Nah, untuk yang sudah aktif itu dilakukan canvassing. Untuk yang besar dilakukan canvassing. Gimana yang 800 Pak, yang belum beli lagi, itu di canvassing juga gitu. Alasannya apa? Yang aktif itu di canvassing, dikunjungi, ditanya bagaimana pengalamannya, ada komplain enggak. Itu bermanfaat untuk melengkapi fitur-fitur produk kita atau pelayanan kita yang kurang. Karena tidak semua konsumen itu gampang komplain didiemin aja, toleransinya tinggi gitu. Nah, kalau yang besar itu pembelian dari kita ya, pembelian kitanya besar, itu juga kita tanya lagi, Pak, kok boleh tahu Pak, kok belinya 3 bulan sekali? Apakah selang-seling Pak? Bulan ini di sini,
bulan besok di sana, bulan depannya lagi baru di kita. Nah, iya mas. Nah, kalau sampai selang-seling gitu, kekurangannya kita apa ya Pak? Ini akan menambah ikatan dan menambah penjualan dari si besar tadi. Nah, untuk yang tidak aktif, ini juga aset buat kita sebenarnya. Kenapa? Karena dia pernah beli di kita, dia pernah dilayani di kita. Jadi kenapa dia nggak beli lagi? Itu kita tanya sebab-sebabnya. Mungkin pelayanannya, mungkin komunikasinya, atau memang dia sudah tidak jalan lagi usahanya. Jadi yang aktif ya tadi ya, itu dijajaki kemungkinan untuk nambah gitu volume pembeliannya. Kemudian kita bisa juga, karena ini aktif, kita bisa minta referensi. Misalnya yang dulunya bapaknya, sekarang kita, Pak, Ibu sekalian dong, Pak, anak-anak sekalian gitu. Atau minta nama-nama teman-temannya gitu untuk kita dekati gitu, untuk kita prospek gitu. Nah, yang besar ya, nasabah yang besar tadi yang jumlahnya 200 itu lebih dekatkan dengan kita, dengan sering dikunjungi, dengan sering canvassing itu lebih, kita bisa lebih merayu, kita lebih aktifkan dia. Apa komplainnya, bisa nggak komplainnya itu bisa dipenuhi, kalau bisa kenapa tidak gitu. Jadi agar dia lebih aktif lagi. Jangan minta referensi kalau yang besar tapi belum aktif, hanya sedikit, hanya kadang belinya, itu jangan dulu, jangan minta referensi. Kenapa? Karena berarti ini beda dengan yang sudah aktif tadi. Kalau yang sudah aktif itu dia sudah menikmati, dia bisa testimoni pengakuannya, dan dia akan senang hati memberikan teman-temannya supaya ikut beli di tempat Anda gitu. Tapi kalau yang besar tapi belum aktif, itu jangan minta dulu gitu. Biar dia sendiri aja yang kita pengaruhi untuk membeli lebih banyak dan membeli lebih sering gitu ya. Jadi yang awalnya canvassing itu fokus hanya di penjualan produk saja, saat ini sudah menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang, komunikasi personal yang berkelanjutan gitu. Jadi dijaga hubungan baiknya gitu. Kapan dia ulang tahun, kita kasih ucapan selamat ulang tahun gitu. Kita antarkan secara khusus ya. Jadi untuk yang saat ini canvassing itu kepada konsumen yang sudah ada, itu adalah menawarkan purna jual. Jadi memperbaiki pelayanan purna jual gitu. Mungkin konsultasi juga, diskusi gitu, dan menjaga silaturahmi yang baik. Takutnya ini kalau nggak dipelihara, nanti yang sudah baik, yang sudah lama, nanti bisa diambil oleh pesaing lagi gitu. Oke, kita mulai dari canvassing yang terpisah sekarang. Canvassing yang lama ya. Jadi sebagai aktivitas yang terpisah dari pemasaran full gitu, pemasaran yang komprehensif. Jadi canvassing itu ada dua Pak, elite canvassing sama general atau umum gitu. Kalau yang elite itu dia lebih mengambil yang besar-besar gitu, yang potensinya lebih banyak gitu. Misalnya di pasar, kita ke pedagang-pedagang yang besar aja Pak, kita cari info, tanya tukang parkir, tanya pengunjung gitu, siapa pedagang besar yang paling besar di sini gitu. Nah barulah kita hajar target itu, kita dekatin,
kita silaturahmi, kita pengaruhi dia. Ini yang namanya elite marketing gitu. Jadi dia hanya berpikir untuk satu kali gebuk tapi dapat yang besar gitu. Nah, kalau yang general atau umum, ini cara mikirnya gini, sama-sama canvassingnya, yang besar juga belum tentu mau, yang kecil juga belum tentu mau. Jadi dia pokoknya semua dia seser, semua dia ketuk pintu, semua dia datangi tokonya gitu. Jadi dia dari pintu ke pintu semuanya ditawarin. Kemungkinannya sama, yang kecil maupun yang besar. Ada potensi penolakan, ada potensi penerimaan gitu. Nah, canvassing yang umum ini berprinsip probabilitas. Jadi 10 orang diketok pintunya, 8 orang menolak dan 2 orang yang menerima. Jadi buat canvassing yang general ini adalah yang penting sebanyak mungkin orang saya tawarkan produk atau jasa saya. Begitu, teman-teman. Jadi itulah ceritanya canvassing yang semula jadi asalnya dari politik kampanye untuk mendapatkan suara. Namun sekarang banyak diterapkan di pemasaran. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.